Tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka, bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya, itu fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Semoga. Amicus Curiae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Anda yang menonton, kami yang mengomentari. Salam aspirasi. Kawan-kawan sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa isu ya tentang berita dari Detikcom. Mari kita ikuti. Kenegarawanan Hakim Konstitusi. Itulah judul tulisan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri hari ini di Harian Kompas. Bak surat terbuka terhadap penguasa. Di awal tulisannya, Megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka, bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya, itu fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Mega juga menulis, Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Sehingga Mega menuntut sikap kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral. Di akhir tulisan tangannya, Megawati bahkan mengingatkan, tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur. Sadarlah, insaflah. Ingat, nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Semoga. Amicus Curiae. Terima kasih. Nuansa tudingan yang ditujukan pada Jokowi dan Gibran ditanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan presiden di pemilu 2024. Mengenai majunya Gibran, Bahlil katakan tidak ada aturan yang melarang anak presiden untuk maju di pemilu. Selama itu bisa dibuktikan, monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan. Ya namanya duga, kita juga jangan seuzon. Nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden, dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi presiden? Kalau itu ada, oke. Jadi kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Nggak ada juga kan. Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat. Hingga kini, proses sengketa dugaan kecurangan pemilu masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Semua pihak wajib menghormati proses, karena setiap tudingan perlu dibuktikan. Nah, kawan-kawan sekalian, itu ya tadi cuplikan dari berita dari Detikcom yang mana Ibu Megawati Presiden kelima Republik Indonesia ya sudah menyampaikan surat cintanya kepada MK. Dia bilang bahwa MK merupakan satu-satunya harapan terakhir untuk menuntut keadilan ya. Ya kalau presiden dia bilang sudah memihak pada kelompok atau golongannya, nah itu malapetaka bagi bangsa Indonesia dia bilang. Karena presiden itu merupakan milik seluruh bangsa Indonesia, bukan milik kelompok atau golongan apalagi hanya milik keluarga, dia bilang gitu kan. Ibu Megawati juga menuntut agar Hakim Konstitusi kawan-kawan sekaliannya benar-benar memihak pada kepentingan bangsa dan negara. Sebagaimana juga Pak Jimli ya telah mengatakan bahwa hukum kita itu sudah memihak kepada akal bulus dan akal tulus, dia bilang kan, bukan akal tulus. Seharusnya memihak kepada akal yang tulus dan akal yang sehat. Jadi benar sekali kawan-kawan sekalian. Mari kita ikuti cuplikan berita selanjutnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto
Menurut Said Abdullah, tugas komunikasi yang diberikan Mega untuk Puan akan jadi pertimbangan bagi rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto usai gelaran Pilpres. Said bilang Megawati sangat berhati-hati saat mengutus Puan untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo. Puan diutus tak hanya sebagai kader PDIP, namun dalam kapasitas sebagai Ketua DPR. Tergantung kedua belah pihak apa isi komunikasinya Mbak Puan dengan Bapak Prabowo. Pak Prabowo membahas tentang apa, Mbak Puan tentu misinya adalah bagaimana membangun Indonesia ke depan. Dan betapa hati-hatinya Ibu Ketua Umum ketika meminta Mbak Puan untuk menjalin komunikasi. Itu artinya Ibu Ketua Umum memberikan penghormatan khusus adalah Ibu Puan yang melekat dalam dirinya sebagai Ketua DPR. Mantan politisi PDI Perjuangan Marwarar Sirait angkat bicara soal wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kata Ara, Prabowo sudah berulang kali menyatakan akan merangkul semua kekuatan usai Pilpres. Ara mencontohkan Presiden Jokowi yang merangkul Prabowo usai Pilpres 2019. Saya rasa Pak Prabowo sudah mengatakan kok, beliau dari kampanye dan berapa kali diskusi sama kami mau merangkul semua kekuatan. Saya pikir konsisten Pak Prabowo ya mau merangkul semua kekuatan. Pak Prabowo itu kan orang yang apa adanya. Ya. Pak Jokowi juga berpikirnya selama ini Pak Jokowi kan merangkul banyak kekuatan. Prabowo Subianto sangat mungkin mendatangi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Prabowo punya kebiasaan mendatangi pihak yang lebih senior. Bahkan, Fadli menyarankan pertemuan keduanya segera dilakukan dan tak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2024. Momen Idul Fitri 2024 besok disebutnya dapat menjadi momentum yang pas untuk bertemu. Diketahui, kedekatan antara PDIP dan Gerindra mulai tampak usai gelaran Pilpres 2024 berakhir. Elit kedua parpol saling membuka diri untuk pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Dari sisi PDIP, Megawati telah memerintahkan putrinya Puan Maharani untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto. Nantinya, hasil pertemuan Puan dengan Prabowo amat penting karena berhubungan dengan jadi atau tidaknya pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Jika menilik dari aspek ideologis maupun politis, tidak pernah ada gesekan antara PDIP dengan Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Bahkan selama 10 tahun terakhir, PDIP dan Gerindra bahu-membahu menjadi rekan di DPR. Artinya, peluang bertemunya Megawati dan Prabowo terbuka lebar. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah, Minggu 7 April 2024 menyebut, Megawati selalu berpesan pada para kadernya bahwa tantangan geopolitik dalam 5 tahun ke depan tidaklah mudah. Tiap negara disebutnya saling memperkuat diri sendiri. Tambah, rantai pasokan global juga tidak sempurna akibat berbagai konflik yang terjadi. Maka, Megawati berpesan pada semua kader untuk meletak kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Nah, itu kawan-kawan ya, berita yang sangat menarik bagi kita semua ya, di mana Ibu Megawati Soekarno Putri telah mengutus Puan Maharani, Ketua DPR ya, RI untuk bersilaturahmi dengan Prabowo sebagai presiden terpilih ya. Nah, bagaimana hasilnya tentunya kita lihat ya perkembangannya, karena memang dari info yang kita dapatkan Bu Megawati ini sangat hati-hati sekali dalam berkomunikasi. Tapi sebelumnya memang kalau kita lihat ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo tidak ada masalah ya. Beberapa kali mereka di DPR justru saling dukung, saling support programnya ya. Jadi kita yakin sebagai anak bangsa, sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat warung kopi gitu kan, kalau antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini
tidak akan ada persoalan yang berarti kalau mereka mau bersatu untuk membangun bangsa dan negara. Memang Pak Prabowo merupakan tipe orang ya yang senang berkomunikasi atau mendatangi orang yang lebih senior kan. Beberapa kali pada podcastnya dengan Deddy Corbuzier juga Pak Prabowo bilang bahwa kalau dalam pemilu itu ada saatnya kita berperang dan ada saatnya kita berkawan, dia bilang kan. Dalam situasi berperang ya kita adu gagasan, adu ide, adu trik ya dia bilang kan, adu program, tapi begitu sudah selesai ya kita berdamai, kita bergabung, kita sama-sama membangun bangsa dan negara ini, itu Pak Prabowo bilang kan. Dan kalau beliau juga mengibaratkan Pak Prabowo ya, mengibaratkan pemilu itu kontestasi atau pertandingan dalam pemilu itu seperti pertandingan sepak bola, dia bilang kan, saatnya sedang kita bertanding tentunya kita ngotot untuk memenangkan pertandingan tersebut. Antara dua tim punya trik, punya gagasan, punya cara yang berbeda gitu kan untuk memenangkan pertandingan. Tetapi begitu pertandingan sudah selesai, sudah ada pemenangnya, ya salam-salaman lagi, dia bilang kan, salam-salaman lagi, tidak ada permusuhan sama sekali kan. Pulang dari pertandingan ya kita bertukar, ya bilang kan, tukar-tukaran kaos begitu kan. Jadi itu kawan-kawan ya informasi dari cuplikan berita dari Detikcom. Ya kita berharap memang bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang disegani di seluruh dunia ya. Kita akan bertemu kembali dengan informasi yang sangat menarik tentunya pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya channel Korek 28 maupun detik.com ya. Baik kawan-kawan, cukup sekian dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Salam aspirasi, tetap semangat.